Kenyataan pahit terkuak, Indonesia terjebak sebagai middle income country atau negara berpendapatan menengah selama 29 tahun. Ini artinya hanya tersisa 23 tahun bagi Indonesia untuk terbebas dari middle income trap sesuai dengan visi 2045. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan, Indonesia sebenarnya telah menjadi negara middle income country lebih awal dibandingkan China, yakni pada 1982 hingga 1983. Kemudian kembali ke lower income ketika terjadi peristiwa 97-98. Pada 2002 hingga 2019, Indonesia masuk kembali ke kelompok middle income, sebelum akhirnya masuk ke upper middle income country dan turun lagi ke lower middle income country akibat COVID-19. Menurut Bappenas, butuh pertumbuhan rata-rata 6% per tahun agar Indonesia bisa keluar dari middle income trap. Suharso mengatakan Indonesia sudah terlalu lama terjebak dalam status middle income. Padahal, berdasarkan riset, seharusnya negara-negara umumnya terbebas dari status middle income country selama 18 hingga 28 tahun. Sementara itu, kunci keberhasilan negara-negara tersebut bisa lolos lebih cepat dari middle income trap adalah peningkatan produktivitas industri. Perekonomian global di tahun ini dan tahun depan diperkirakan masih akan terus bergejolak. Hal ini lantaran masih terjadinya tensi geopolitik. Dari skenario terburuk Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2023 diperkirakan mentok di 2%. Perry menjelaskan pertumbuhan ekonomi dunia pada 2022 diperkirakan 3% secara tahunan dan pada 2023 akan melambat menjadi 2,6%. Namun, ada resiko terburuk ekonomi dunia turun lagi menjadi 2%. Perang antara Rusia dan Ukraina yang belum diketahui kapan akan berakhir, dan China yang juga diperkirakan masih akan memperpanjang kebijakan Zero COVID-19 alias lockdown di negaranya pada 1,5 tahun ke depan masih akan menambah tekanan pada ekonomi global. Sementara itu, secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi global melambat, disertai dengan tingginya tekanan inflasi, agresifnya kebijakan moneter di negara maju, dan berlanjutnya ketidakpastian global pasar keuangan. Salah satu indikasi ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja adalah banyaknya negara yang menjadi pasien Dana Moneter Internasional atau IMF. Presiden Joko Widodo mengatakan, melihat keterbatasan dana, tentu tidak akan semua bisa diselamatkan. Jokowi mencontohkan pada 1997 dan 1998 ada 5 negara yang geger, 14 negara masuk pasien IMF, dan 28 negara mengantri di pintu IMF. Namun tidak semua bisa terselamatkan. Sementara dana dari lembaga multilateral lainnya pun juga demikian. Presiden Joko Widodo mengingatkan para menterinya agar berhati-hati membuat kebijakan dalam situasi saat ini. Menurut Jokowi, jika salah sedikit saja, maka resikonya sangat besar dan bahkan bisa menyebabkan perekonomian berdarah-darah. Jokowi mencontohkan Inggris sebagai salah satu negara yang melakukan kesalahan dalam menerapkan kebijakan. Hal ini pun berujung kepada semakin anjloknya perekonomian dan berimbas ke persoalan sosial serta politik. Pabrik iPhone di China, Foxconn menjanjikan bonus menggiurkan bagi pegawai yang mau bekerja hingga 6 Maret. Menurut postingan di akun WeChat, besaran bonusnya mencapai 8.000 yuan atau 17,5 juta rupiah. Bonus hanya berlaku bagi pekerja waktu yang telah dipekerjakan oleh pabrik. Selain itu, bagi mereka yang terlibat langsung dalam manufaktur akan dibayar lebih. Foxconn juga menyiapkan bonus lainnya bagi pekerja full-time dan part-time senilai 3.000 yuan dan 10.000 yuan, dan akan diberikan jika mereka memenuhi persyaratan hari kerja tertentu pada Desember mendatang. Bonus itu hadir setelah pabrik di kota Zhengzhou harus segera memenuhi pesanan pada akhir tahun, di mana para pegawai baru saja melakukan eksodus 3 minggu lalu. Sementara itu, Foxconn sendiri membutuhkan hingga 100.000 pekerja untuk bisa melanjutkan kapasitas produksi. Proses perekrutan terjadi saat Apple menghadapi kendala rantai pasokan yang signifikan di fasilitas perakitan yang terletak di kota Zhengzhou, China Tengah, dan diperkirakan pengiriman iPhone 14 akan terpukul tepat saat musim belanja liburan utama dimulai.
Negara-negara Eropa bergegas untuk mengisi tangki di wilayah tersebut dengan bahan bakar diesel Rusia. Sebelum larangan Uni Eropa dimulai pada Februari mendatang, hal ini dikarenakan sumber energi pengganti non-Rusia masih terbatas. Uni Eropa akan melarang impor produk minyak Rusia yang sangat bergantung pada dieselnya pada 5 Februari 2023. Kebijakan itu mengikuti larangan minyak mentah Rusia yang berlaku pada Desember 2022. Pemuatan diesel Rusia yang ditujukan untuk wilayah Amsterdam, Rotterdam, Antwerp naik menjadi 215.000 barel per hari dari 1 hingga 12 November. Pemuatan ini mencatatkan kenaikan 126% secara bulanan. Uni Eropa harus mengamankan sekitar 500 hingga 600 kilo barel per hari solar untuk menggantikan volume Rusia. Penggantian diesel itu datang dari Amerika Serikat, Timur Suez, dan India.